Halo teman-teman, kami dari kelompok 9. Pada saat ini kami sedang di KWK Mekar Lestari untuk melaksanakan tugas bela negara. Saya Yesaya Egbert Narevona NIM 114250131. Saya Ajeng Senja Putri Prananta NIM 114250132. Saya Nindya Amalia Putri NIM 114250133. Saya Ayun Ramadhani NIM 114250134. Saya Jasmine Fortuna Susandewi NIM 114250135. Ayo kita keseruan kita. Let's go. Oke, selamat siang teman-teman. Sekarang kita ada di KWT Mekar Lestari. Di sini ada berbagai tanaman. Yang pertama ada cabai, terong ungu, sama pepaya. Jadi cabai ini tumbuhnya itu sekitar 4 bulan, sedangkan kalau terong ungu ini 3 bulan, dan kalau pepaya ini 7 bulan. Kami juga diajak berkeliling di KWT Mekar Lestari, yaitu kebun yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kerawasan, Kecamatan Gamping. Nah, kebun ini dikelola oleh masyarakat desa dan didanai oleh pemerintah. Kebun ini juga sedang berkembang dan menghasilkan membantu ekonomi masyarakat Desa Kerawasan. Kami selanjutnya akan membantu menanam bibit timun bersama ibu-ibu KWT Mekar Lestari. Tuh, jadi kira-kira nanti lurusnya ini, Mbak. Kira-kira lurusnya ini. Di sini ada Ibu Rianti. Beliau mengajarkan kami bagaimana cara membuat lubang sebelum kami menanam bibit. Ya, kira-kira kalau jaraknya di sampingnya itu kurang lebih setengah meter ya, 50 cm kurang lebihnya. Selanjutnya kita mengambil bibit timun Dipastikan yang akan kita tanam setelah tadi kita sudah membuat lubang. Nah, sekarang kita mau menanam bibit tersebut. Di sini Ibu Rianti mengajarkan bagaimana cara menanam bibit yang baik dan benar. Nanti cuci tangan. Nah, kayak gini nanti ya. Oke. Nih, iya, ini bersama mahasiswa UPN, alhamdulillah KWT Mekar Lestari. Ini dengan Mas siapa, Mas? Mas Desa. Oh, Mas Desa. Oh, terus sampingnya tuh Mbak yang pakai pink itu mana, Mbak? Terus ini teman-temannya Mbak Ninda. Ninda apa Nindi, Mbak? Oh, ini Mbak Nindi. Terus ini sampingnya yang tengah siapa, Mbak? Jasmine. Satunya lagi, Mbak? Oh, Mbak Intan. Sukses selalu ya semuanya. Mudah-mudahan nanti ilmunya bermanfaat. Kalau udah lulus, main ke sini lagi ya, sering-sering ya. Nah, teman-teman, jadi kita tadi sudah praktek langsung menanam bibit, yaitu bibit namanya timun. Kita lihat tadi bibitnya itu di sini itu kurang lebih waktu tumbuhnya itu 30 hari. Nah, jadi 30 hari itu ini udah panen semua. Nah, tapi bulan berikutnya nanti itu timunnya udah nggak panen lagi gitu. Di sini kami bersama Ibu Rianti melihat taman di KWT Mekar Lestari. Halo guys, jadi di sini kita mau ngejelasin Di sini ada apa aja selain yang ditanam yang tadi. Nah, di sini ada lidah buaya, terus ada strawberry, daun bawang, terus ada daun bawang. nanas. Terus di sini ada salah satu bunga yang menarik buat kita bahas, yaitu ada namanya yaitu bunga telang. Nah, bunga telang itu warna bunganya ungu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita bisa lihat. Di sini tuh khasiatnya bunga telang itu salah satunya untuk mengobati insomnia. Jadi buat kalian yang susah tidur, kalian bisa bikin nih teh dari bunga telang ini. Caranya itu bunga telangnya tuh dijemur dulu. Nah, terus abis itu diseduh sama air. Nanti tehnya jadi warna ungu. Gitu teman-teman. Kita kembali lagi di sini, dan saat ini kita akan menanam bibit kangkung. Bisa dilihat bibitnya seperti ini. Jadi pertama-tama sebelum kita menanam bibit kangkung, pastikan bahwa tanahnya itu sudah basah atau lembab, dan kemudian
Kita tinggal masukin aja bibit kecil-kecil ini secukupnya di dalam sini. Seperti ini. Ya mungkin sekitar 5-10 biji bisa. Nah, setelah kita sudah memasukkan biji-biji ini ke dalam tanah, kita bisa menutupnya dengan tanah. Contohnya seperti ini. Nah, ya, gitu. Biji. Halo teman-teman, di sini dengan aku Jasmine. Apa aja? Nah, di sini kita udah bersama dengan salah satu pengelola KWT Mekarsari. Sebelumnya di sini ibu siapa? Saya Ibu Rianti. Baik, Bu Rianti, kalau boleh diceritain awal mula KWT Mekarsari ini dibentuk gimana dan dibentuk tahun berapa ya, Bu? Oh ya, KWT Mekarsari itu dibentuk di tahun 2018. Itu tepatnya di bulan September akhir itu. Kita bentuk KWT itu awalnya bukan KWT, awalnya itu kita warga sini itu membuat tanaman untuk kebutuhan sendiri di rumah-rumah warga, tanaman sayur, ada cabai, ada terong dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, karena udah semangat, akhirnya kita inisiatif, kita membentuk demplot. Demplot itu demonstrasi plot atau tempat khusus yang untuk kegiatan bersama. Dan akhirnya berdirilah KWT Mekarsari sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar. Seperti yang tadi dilihat di lapangan tadi, banyak sekali tanamannya yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Tujuan dari bentuknya KWT Mekarsari ini apa ya, Bu? Tujuan utamanya itu untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Jadi kan kita kan KWT Mekarsari itu kan anggotanya ibu-ibu semua, banyak ibu-ibu semua. Jadi kita untuk membentuk KWT itu tujuannya untuk meringankan pengeluaran. Jadi kan untuk tanaman cabai, terong, sayur-sayuran itu kan setiap hari ibu-ibu itu kan beli ya. Jadi kalau kita nanam sendiri, artinya kan kita menghemat. Nah, selain itu nanti kalau kelebihan itu bisa dijual, jadi untuk menambah income keluarga seperti itu. Dan pastinya lebih sehat karena kita pelihara sendiri. Pupuknya juga tidak asal-asal pupuk, kita menghindari pupuk kimia. Kita upayakan semuanya ini ya untuk yang alami-alami aja seperti itu. Dari ibu sendiri, kira-kira ada nggak ya pesan untuk anak muda supaya lebih peduli sama pertanian, terutama yang ada di KWT Mekarsari? Oh ya, untuk anak-anak muda harapannya sampai sekarang dari awal kita mengajak semua warga, ibu-ibu, anak muda semua untuk mencintai menanam ya. Itu sekarang itu banyak sekali juga yang petani milenial. Itu ternyata prospeknya luar biasa. Untuk pertanian itu kalau digeluti dengan maksimal, dengan serius, ternyata itu keuntungannya luar biasa. Jadi tidak usah malu karena beberapa tahun ini banyak sekali ya anak-anak muda itu yang malu, takut kotor seperti itu. Padahal sebenarnya itu prospeknya luar biasa. Karena itu nanti kalau kita bagus itu untuk kebutuhan sehari-hari, untuk keluarga, terus kita juga bisa untuk diekspor. Banyak sekali anak-anak muda sekarang, beberapa itu sudah ekspor tanaman kayak hasil cabai itu udah diekspor. Terus ada kopi, terus yang terakhir kemarin itu juga ada olahan-olahan yang kita tanam di beberapa tempat di sini. Itu sangat-sangat bagus sekali ya. Mudah-mudahan anak muda sekarang itu peduli tentang itu, karena itu juga untuk melestarikan bumi juga. Pokoknya jangan sampai semuanya itu harus digitalisasi. Jadi ya kita harus saling mengkombinasi, kita harus saling melengkapi ya. Digitalisasi masuk untuk unsur yang pertanian masuk dan juga beberapa unsur-unsur lainnya. Harapannya seperti itu. Jadi kita tetap akan maju bersama untuk kebutuhan keluarga, untuk peningkatan ekonomi dan sebagainya. Terima kasih Bu Rianti atas waktu dan kesempatannya. Kami juga terima kasih dan juga maaf kalau tadi ada salah-salahnya. Nah guys, itu dia sekian wawancara